Let's go. Berikan dukungan kalian untuk 8 tim Indonesia. Tapi lebih tepatnya 5 tim yang bakal bertanding untuk di match pertama untuk di hari ini. A melawan C untuk grup yang bertanding. Ini dia. Di mana pesawat sudah mulai mengudara berangkat dari Mongnai menuju ke Camp Alpha. Dan ada beberapa hal yang menjadi notes gua untuk di Sanhok ini. Pertemuan antara Pygmy dan juga The Xavier yang harusnya bakal terjadi besok. Karena kita tidak melihat adanya The Xavier untuk di hari ini karena mereka ada di grup B. Berarti Pygmy harusnya bakal menguasai Paradise full tanpa gangguan dari Dex. Iya, itu mungkin akan kita saksikan besok ya untuk pemberebutan drop zone-nya. Tapi wait, di sekitaran dari Paradise, gue melihat ada warna lain. Apakah itu tim Flash akan mengambil Paradise? Yes, ternyata tim Flash ngambil Paradise juga. Berarti Pygmy mungkin akan sedikit ngalah. Ngambil di area sekitaran dari Paradise, sadar juga ya ada pengganggu untuk di early drop zone-nya. Tapi sementara kita melihat juga di bagian Pulau Alpha sudah ada Void Esports. Di area Temple cukup berdekatan juga dengan satu pemain dari Roy Esports. Ada Nguyen Suke, cukup berdekatan tapi gue nggak tahu apakah weapon dari masing-masing pemain ini udah ready atau belum. Ini ada hal yang gue bingungin gitu. Beberapa waktu lalu gue ngelihat Roy itu selalu nabrak poin di bagian Hatin. Tapi sekarang Roy nggak ngambil bagian Hatinnya. Mungkin karena nggak ada Alter Ego Ares kali ya. Makanya mereka lebih main untuk di high ground sekitaran Camp Alpha. Dan juga ngambil bagian utara selatan dari Camp Alpha-nya sendiri. Beda banget gitu dengan apa yang kita lihat di turnamen sebelum PMSL ini. Karena di beberapa waktu lalu kita ngelihat kayak ada turnamen untuk preparation tim-tim PMSL ini. Ya. Yang juara Alter Ego Ares kalau nggak salah waktu itu. Apa sih waktu itu PMRC kah? Yang Ruthless. Oh, yang itu, yang third party-nya ya. Third party-nya. Iya. Alter Ego Ares emang menjadi salah satu contender yang cukup diperhitungkan sih. Bahkan dari prediction junior juga prediction-nya mengatakan 29% deh kalau nggak salah dia tulis. 100%. Oh, buat yang pecahan ini ya Indonesianya ya. 29%. Iya. 29 kan? 29% Alter Ego untuk champion lagi. Yes, itu ya jatuhnya ya. Maksudnya kayak ada seniority-nya lah gitu. Tapi nanti kita bakal lihat apakah line up boom yang terbaru ini bisa memberikan sebuah impact lebih positif atau tidak. Tapi di arah yang berbeda kita melihat juga sudah ada satu takedown yang berhasil didapatkan oleh pemain dari tim Flash. Menuju ke arah Sam9, Kenny menjadi first blood untuk seorang Kwang. Ya, gua hampir kayak keinget gitu di zaman PMWI yang first blood duluan bakal dapat bonus $1.000. Enggak ada di sini belum. Apa $500 gua lupa, tapi itu adalah PMWI ya, bukan PMSL ya. Benar. Ya, sebuah poin yang cukup berharga untuk tim Flash karena beberapa persiapan tim Flash bisa dibilang agak-agak kurang hasilnya, kurang maksimal hasilnya. Tapi dengan agresifnya mereka untuk di early match kayak ini, kayak sekarang kita lihat sekarang nih, ya. Iya. Pokoknya kayak yang kita lihat saat ini. Sekarang kuadrat. Iya, sekarang kuadrat. Itu kayaknya mereka udah mulai bebenah lagi untuk persiapan mereka di PMSL. Dapetin satu pemain dari Sam9, padahal tadi Yuhai sempat di interview dia bilang pede banget dengan line up-nya Sam9 kali ini. Hadirnya dia di Sam9 harusnya bisa ngebawa Sam9 much better dari yang sebelumnya. Iya, dan apalagi Yuhai juga memegang jabatan in-game leader atau captain sekarang ini. Dan dia udah nggak jadi Yuhai boy, sekarang Yuhai god. Masuk lane lain ya. Masuk ke lane dunia lain ya. Ya kan kalau dulu Yuhai boy kayaknya ecek-ecek lah, gantilah Yuhai god. Agak lebih berbahaya namanya ya. Tapi nggak apa-apa, gue suka banget dengan confidence yang dipegang sama Yuhai untuk sekarang ini. Agak lain memang setelah dia pulang ke kampung halaman mungkin punya apa sih namanya, feng shui-nya lebih berasa ya. Mungkin. Gitu untuk seorang Yuhai. Dan bahkan setiap kali interview, gue udah nonton berapa kali interview orang media atau siapapun itu dengan Yuhai. Setiap kali ditanya, apa perasaan Yuhai balik ke Malaysia? Selalu jawabannya sama, excited. Excited, selalu. Pokoknya jadi kayak menjadi salah satu tantangan tersendiri. Mungkin itulah yang membuat kenapa Sam9 menjadi salah satu kontender yang cukup kuat juga dari Malaysia untuk di PMSL 2024 ini. Yes, itu wajib banget untuk kita perhatikan pola permainan dari Sam9 dengan line up mereka saat ini. Karena tadi sempat di interview juga kepedean mereka dengan adanya Deb, Kenny, Yuhai, Brian, dan Luyu. Itu bisa memberikan dampak sejauh mana untuk Sam9-nya sendiri. Tapi baru mau dibilang dampak sejauh mana, dampaknya hilang satu pemain untuk di Sanhok di early game ini. Bahkan Blue Zone pertama yang sudah mulai bergerak kali ini akan menutup. Stage kedua akan segera muncul, tapi belum ada fight lagi yang terjadi. Ini agak beda aja skemanya. Biasanya tuh kalau kita ngelihat kayak turnamen hari pertama, barbarnya bakal berasa gitu loh. Kayak lu tabrak sana, tabrak sini. Apakah ini karena dampak dari format yang grup stage-nya itu cuma 3 hari? Harusnya iya, karena kalau misalkan kita ngomongin secara total match yang bisa dimaksimalkan, satu tim itu cuma bisa memaksimalkan 12 match. Yes, betul. Ini jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan yang udah-udah. Kalau yang udah-udah kan 6 kali 4
hari ya, atau 6 kali 3 hari bisa Yeah. 18 sampai 24 match yang bisa mereka mainkan dan mereka maksimalkan. Nah kalau sekarang mereka hanya dapetin kayak jatah setengahnya doang, 12 match, jadi secara otomatis ini semuanya punya pola permainan, punya pola pemikiran yang sama. Kita nggak boleh waste, kita nggak boleh menyia-nyiakan satu hari pun atau satu match pun. That's why makanya semuanya bermain lebih aware, lebih berhati-hati. Bahkan kali ini begitu sudah ada kontak antara Todak dan juga Crit VIP, langsung ada trade dog satu sama lain. Rocky bisa mendapatkan satu, namun Rocky juga berhasil diamankan dan Crit VIP mereka sudah mulai bermain dengan lebih agresif lagi. Mendekat menuju ke arah tim Todak. Cleon kali ini masih dalam posisi proning, belum bangkit untuk bisa menembak ke arah tim Crit VIP. Bersabar Cleon untuk memberikan backup, tapi ternyata Iron Pro di bagian lain sudah memberikan tembakan menuju ke arah pemain dari tim Todak. Satu persatu sudah mulai terspot, bahkan granat dilemparkan, namun Iron Pro berhasil menggocek ke titik lain lagi. Ada satu imposter ternyata yang ter-takedown, yaitu seorang Rocky masih memberikan info-info tambahan ke arah pemain Crit yang lainnya, ke arah pemain Todak maksud gue yang lainnya. Tapi ternyata Cleon bangkit di waktu yang tepat. Dia berhasil mendapatkan seorang Ciwi pun tumbang kali ini. Close combat bakal terjadi dan Cleon bisa mendapatkan yang kedua, tapi heal up. Bisakah timingnya masuk? Tidak bisa mendapatkan timing tersebut karena Cleon gak ngeboosting tadi. Yes, nggak ngeboosting dan tadi sisa HP-nya udah dikit banget. Dan somehow dari area kejauhan Iftar membersihkan segalanya. Eksekutor terakhir ada di seorang Iftar. Todak selamat, tapi gue nggak tahu apakah dua knockout players lainnya bisa diselamatkan atau enggak. Satu pemain udah berhasil untuk di-revive, itu adalah seorang, aduh kecil banget nggak kelihatan. Siapa itu namanya? Yang kenok tadi Rocky. Ada Rocky, ada Cleon. Rocky yang kenok. Siapa yang udah keselamatan duluan itu? Yang kayaknya yang selamat Rocky dulu deh. Rocky dulu baru Cleon yang diselamatin. Karena tadi Rocky kan bleedingnya lebih deres daripada si Cleon kan. Ya udahlah ya. Anggap aja 4-4-nya udah bangkit lagi. Soalnya lu lihat di live Udah nggak merah statusnya, lagi. nah udah nggak merah. Ya, Jadi that's the point. harusnya mereka selamat di bagian blue zone. Dan ini masih stage kedua juga. Jadi mereka masih bisa menahan atau bisa nge-injure DPS dari blue zone. Kita bergeser menuju ke arah tim yang berlainan atau berlawanan. Ini ada Yudo Alliance, salah satu tim asal Malaysia juga yang nggak terlalu banyak melakukan perubahan dalam line up-nya. Mereka hanya menambahkan seorang pemain asal Indonesia. Lagi-lagi anak bangsa, ada Leon DZ. Leon DZ yang kemarin di third party turnamen sebelum PMSL, dia cukup banyak momennya menjadi last man standing untuk Yudo Alliance-nya sendiri. Tapi yang kita lihat sekarang adalah tim yang baru aja melakukan reuni ya. Karena si kembar baru balik lagi menuju ke BTR dengan line up yang dipunya sama BTR sekarang. Cukup banyak mata tertuju ke sini karena agresivitas mereka lebih tinggi, Jel. Iya, karena udah balik gitu kan si kembarnya Tachibana bersaudara yang udah lama kita nggak lihat juga. Dan mereka saat ini udah punya marga juga ya, semuanya dapat 7 semua ya. Luxy 7, itu dia, Luxy kenapa 7. ada 7-nya yang tiba-tiba ngebuat mereka akhirnya. Dua pemain yang masih aktif dari Infinity ada di belakang jembatan. Pembegalannya sukses. Sebuah pancingan untuk membuat Infinity memutar menuju ke arah jembatan yang berbeda. Gila, ini splitnya 2 Indo plus 2 Malay. Ya. Dikirim ke arah jembatan ujung-ujung yang berbeda. Bahkan mereka berhasil memenggal rotasi dari arah Infinity. Satu persatu berhasil mereka amankan walaupun akhirnya Rocky diamankan oleh tim lain. Ada Yudo ternyata yang memiliki mata menuju ke arah pemain-pemain dari Todak yang sedang melakukan sebuah split. Tapi Rocky masih bisa dia untuk berlari, untuk merangkak. Maksud gue menuju ke arah seorang Cleon untuk bisa diselamatkan. Ini adalah knockdown kedua untuk Rocky. Bleedingnya agak sedikit lebih deras, apalagi DPS dari blue zone yang ketiga. Otomatis akan lebih menyakitkan, tapi Rocky masih berusaha untuk diselamatkan. Smoke akan di pop up, sudah mulai muncul beberapa smoke untuk menyelamatkan seorang Rocky dan sudah dipegang. Berarti Rocky kemungkinan besar dia bakal bangkit lagi. Plus adanya backup yang dilakukan oleh pemain Todak yang lainnya. Ada Tam yang memberikan backup dari atas bukit sana, namun dia terpantau oleh seorang Tony Gatani maksud gua yang masih belum memberikan tembakan, hanya pantauan dan informasi yang diamankan untuk membantu mereka supaya bisa lolos dari posisi ini. Karena memang bermain split seperti ini, apa yang dilakukan oleh Todak ini punya resiko sangat tinggi. Dan benar saja mau tidak mau Tam harus menelan pil pahit atau pil resiko tersebut. Karena Gatani berhasil untuk men-take down satu pemain asal Todak. Dan mereka juga nggak bisa berlama-lama untuk wasting time, spending time di dalam blue zone ini. Udah masuk stage ketiga juga dalam waktu 1,5 menit. Mereka harus segera keluar dari neraka biru ini. Dan sementara Rocky bakal melakukan revive terlebih dahulu menuju ke arah seorang Tam. Tapi gue masih pengen kasih apresiasi juga sih dengan setup yang mereka lakukan. Itu sebuah setup yang keren banget. Dimana mereka berhasil untuk
memanipulasi Infinity untuk mengikuti apa yang mereka inginkan gitu. Itu kalau lo inget ya, itu setup yang pernah dilakuin juga sama MRPX di tahun lalu. Ketika mereka susah keluar dari bagian Bravo karena Charlie, itu yang mereka lakukan untuk membegal tim-tim yang terlambat dalam melakukan sebuah rotasi. Tapi kita bakal melihat aksi dari tim Indonesia yang lainnya, di mana RRQ bertemu dengan Roy. Namun agak sedikit terjeda karena yang bakal kita saksikan dulu adalah lockdown antara Infinity dan juga tim Flash. Dua tim yang tadi sudah mulai bertegur sapa di bagian jembatan sambil melihat setup antara Voin dan juga Face Clan yang sudah berdekatan juga. Ini kemungkinan besar bakal ada 3 fight di arah 3 titik yang berbeda. 2 jembatan dan 1 kompleks perumahan tadi antara RRQ dan juga Roy. Karena tadi mereka udah melakukan setup kontes di bagian sekitaran tambang. Yes, karena memang dari zonanya sendiri terus-menerus menuju ke arah Ruins, tambang, Naham, dan sekitarnya. Sementara kita melihat juga di bagian elimination feed, sepertinya Todak masih sedikit kesulitan dibegal kembali oleh Yudu Alliance. Terpantau satu pemain dari Bigetron juga sepertinya terkena beberapa tekanan. Tapi here we go, Fast Clan dan juga Voin. Apakah akan mereka lakukan? Akankah mereka mengkontes satu sama lain? Tapi Make Shots membuka sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain Fast Clan. Membuat mereka tidak jadi untuk membuka sebuah rotasi. Bahkan kali ini sudah ada seorang Zeta yang siap dengan sebuah granada bakal dipantulkan ke arah bagian luar. Memantul, tidak kena siapa-siapa. Tapi ini adalah Blue Zone, sebuah tempat yang sebenarnya tidak sangat maksimal kalau mereka mau fight. Ya, tapi lihat buying time yang dilakukan sama Voin, mereka benar-benar sistematis banget. Bahkan dari Zeta dia tidak ingin mengambil sebuah resiko, dia mundur ke bagian rumah belakang. Dan Voin terpaksa sepertinya harus merelakan satu anggota mereka, Dimzy. Tidak bisa diselamatkan kembali karena press dari Fast Clan begitu lengket untuk ngelock semua pergerakan dari tim Voin. Akan mundur ke bagian belakang, Morman melanjutkan rotasinya, melanjutkan regroup yang tapi Bigetron. Mereka mendapatkan sebuah tekanan, kali ini Jumper sudah mulai mendekat. 2 orang dari Yo sudah berhasil diamankan, tapi belum dipulangkan karena lobby. DK pun datang, kali ini Jumper memasak sebuah granat, tapi tembakan dari BTR tadi sudah mulai mendekat, sudah mulai semakin menuju karena setup dari Yo. Tapi tiba-tiba granat dilemparkan, untungnya tidak bisa mendapatkan, dapat ternyata. Genforce tumbang, Bigetron hanya menyisakan last man standing saja. Luxi tersisa dan granat berikutnya memulangkan Red Aliens ke arah lobby. Wah, begitu agresif apa yang dilakukan oleh U2O2. Mereka sudah memprediksi apa yang harus mereka lakukan untuk bisa retake rumah yang sudah dihuni oleh Bigetron Red Aliens. Sangat disayangkan tidak ada poin sama sekali yang masuk untuk Bigetron Red Aliens. Bahkan fight yang mereka lakukan sudah mulai memancing attraction menuju ke arah rumah tersebut. Stalwart X, seorang break, tadi sempat memberikan sebuah tappingan menuju ke arah rumah-rumah milik U2O2. Tapi Boom Esports sudah mulai mendekat juga menuju ke arah komplek tersebut. Belum ada inisiasi yang dilakukan, masih stay at home aja. Dan sementara dari Stalwart X lah yang akan bergerak terlebih dahulu untuk bisa mengamankan pinggiran zonanya. Ya, dan lu perhatiin Flash yang dari tadi main agresif, tiba-tiba sekarang dari Flash hanya menyisakan last man standing saja, Jel. Kayaknya susah buat mereka masuk ke dalam zona karena terpotong oleh Pygmy, Boom. Terus tadi ada tim X juga yang bakal mengganggu pergerakan dari tim Flash. Akhirnya ngebuat mereka nggak berkutik, ngebuat mereka nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dan dari arah U2O2 setelah tadi mereka memulangkan BTR menuju ke arah lobby, sekarang mereka sudah mulai membangun pergerakan, malah mereka bakal memotong sebuah pergerakan dari tim X. Sudah ada di atas bukit, bisakah mereka menghalau tim yang akan naik menuju ke arah kompon mereka? X kali ini mulai menerima tembakan dari bagian kanan dan kiri. Boom dan juga U2O2 sudah mulai nge-sandwich posisi dari tim X. Dan ini masih ada 11 tim di dalam stage keempat ya, jadi sebenarnya jarak dari masing-masing tim ini udah mulai saling berdekatan. Harusnya informasi sudah mulai banyak yang dikumpulkan satu sama lain. Bahkan Boom juga tidak berani untuk keluar rumah secara sembrono. Sudah mulai dikunci juga oleh satu pemain dari STX. Diberikan beberapa pressuring fire menuju ke arah pemain Boom yang ada di belakang Broken Wall. Kembali set up dengan mobil untuk bisa memperlebar area kekuasaannya menuju ke arah rumah dari U2O2. Satu pemain di takedown. Apakah U2O2 semuanya hilang? Menuju ke arah lobby sepertinya iya. U2O2 kembali ke lobby dan Boom Esports jangan kelamaan ngeluting karena di bagian luar, bagian kejauhan sudah ada Pygmy yang mengintai kalian. Itu kayaknya diteriakin, sabar jangan looting dulu. Iya. Nah, karena dia balik lagi untuk masuk ke bagian rumah yang cukup ada. aman. Dan ternyata dari U2O2 mereka masih ada 2 pemain yang ada di bagian perbukitan. Karena tadi mereka nge-split Jel. Ada yang ditugasin buat nahan Boom, sama ada yang ditugasin buat nahan pergerakan dari tim X. Dan itulah yang hasilnya mereka dapatkan. Mereka harus merelakan 2 pemain yang menahan Boom Esports karena ditabrak begitu saja. Sementara RRQ mereka sepertinya ingin mematenkan area tambang. Mereka ingin memulangkan Roy ke arah lobby walaupun 1 orang sudah mereka amankan. Namun masih belum menjadi poin bagi tim RRQ. Granat cukup matang banget dilemparkan menuju ke arah sebuah teras. Tapi tidak ada pemain dari Roy yang ada di bagian sana. Molotov juga bahkan dilemparkan ke arah sana. Dan Hexas masih gagal untuk mendapatkan
sebuah konfirmasi. Elim dari bagian lain Fast Lane bertemu dengan Pikmi, coba dan tumbang, berarti dari arah Pikmi mereka hanya menyisakan last man standing saja. Dan Pikmi pun benar-benar dibuat repot, benar-benar dibuat tak berdaya, dan ada lemparan granat lagi yang bisa mendapatkan seorang Tens. Dan itu dia, Billpot juga diamankan. Berarti Pikmi sudah dibuat rontok, tok, benar-benar tidak dibuat main, dan RRQ memotong semua celah yang dibuat oleh tim Roy, dan RRQ berhasil menang. 4 orang dilumatkan tanpa korban jiwa. Wow, clean sheet untuk RRQ. Dan sementara Pikmi masih ada drone low health sebagai last man standing. Sulit pastinya untuk seorang drone. Gimana caranya dia bisa selamat dengan kondisi seperti ini? Armor level 1, helm level 1, bahkan senjatanya ini adalah senjata untuk close combat, DBS. Posisi udah ketahuan, posisi udah terlockdown, berada di belakang sebuah batu, tidak sempat untuk melakukan healing sama sekali karena sudah ada double pick. Kiri dan kanan ada Zeta juga yang mengintai. Nerpeko down, dan drone pun dengan satu granatnya berhasil untuk men-take down satu pemain dari FaZe Clan. Bakal langsung masuk ke arah bagian dalam, digerebek dan rata. Drone FaZe Clan pulang. Drone save Pikmi team. Terima kasih drone. Altman, tapi bener-bener grindingnya maksimal banget untuk seorang drone. 1 lawan 2 loh, Jel. Dan tadi gue mau ngomong buy one get one please, tapi baru buy one udah duar. Get one-nya jadi nggak kehomong. Seenggaknya drone membuat nafas dari Pikmi agak sedikit lebih panjang lagi. Wow. Masuk dia sebagai top berapa itu? Top 6 kah? Atau top 8 tim yang tersisa untuk sementara ini? Karena agak kecil ya top 8 tim yang tersisa, karena udah dipulangkan tim-tim yang lain, tinggal 8 tim tersisa. Kali ini ada RRQ, Pikmi, Boom, Voin. Nah, berarti ada 4 tim Indonesia saat ini yang masuk di top 8. Udah 50% tim Indo nih? Iya, karena memang dari Indo ada banyak sekali ya yang menjadi perwakilan. Saat ini masih ada 4 tim Indonesia yang survive di bagian Sunhawk, tapi Frenzy dengan mobilnya sepertinya bakal sulit untuk bisa menyelamatkan mobilnya untuk sampai ke late game berikutnya karena sudah mulai ditembaki juga. Tapi drone masih selamat sejauh ini. Gue nggak tahu apakah Voin bakal fokus dengan drone atau enggak, karena dari tadi kan ada bunyi tembakan ya. Harusnya sih menjadi sebuah awareness, dan Kay sudah melihat, dan itu dia akhir dari Pikmi di posisi ke-8 dengan 5 poin eliminasi. Iya, nice try banget buat Pikmi, nice try juga buat WTR yang sudah berjuang untuk di match yang pertama kali ini, tapi masih ada 7 tim yang tersisa. 3 wakil dari Indonesia juga masih bertahan. Voin, Boom, juga RRQ, dan UDO2 cukup dekat dengan pemain-pemain dari Boom Esports. Belum ada yang knockdown dari arah tim UDO2. Mereka bakal berfokus karena 2 pemain dari UDO2 yang tersisa kali ini. Sudah mulai ada close combat yang terjadi, maka langsung berhasil diamankan Ponbit. Membuka genderang perang untuk mendapatkan sebuah knockdown, dan langsung di finishing juga oleh seorang Playboy. UDO2 dipulangkan, Boom mendapatkan 6 eliminasi. Begitu menjanjikan bahkan dari RRQ. Mereka juga berhasil mengumpulkan 6 eliminasi, Jelly. Sementara ini masih ada Nerpeko yang survive menjadi last man standing yang aktif, tapi kita bakal fokus dengan tim X melawan Boom Esports. Saling trading knock satu sama lain. Yami down, tapi masih ada 3 pemain aktif lainnya yang ke arah bagian kanan. Seorang Ponbit pun membersihkan semuanya. Tim X pulang, dan Boom Esports mengamankan 8 poin eliminations. 4 tim tersisa, 3 lawan 1 untuk tim Indonesia, tapi RRQ nggak berbuat banyak lagi karena ada potongan rotasi yang dilakukan oleh Infinity dan juga Todak, membuat RRQ pun pulang di peringkat ke-5. Masih ada 4 tim tersisa, 2 tim Indonesia, 1 tim Thailand, dan 1 tim Malaysia. Kita lihat dari segi jumlah, memang semuanya udah pincang. Boom sisa 2, Todak sisa 1, Voin sisa 2, dan Infinity sisa 1. Secara jumlah sebenarnya ini bisa gue bilang balance untuk 4 tim tersisa. Nggak jadi balance karena Boom berhasil nge-revive 2 temennya. Oke. Jadi lengkap. Betul. Jadi winner-winner chicken dinner forecast prediction jauh lebih tinggi dipegang oleh Boom. Dan apalagi sebenarnya dari map positioning juga Boom aman banget ya. Dia yang paling jauh gitu dibandingkan yang lainnya. High ground. Ya kan, yang lainnya tuh nempel semua. Agak berdekatan saat ini. Kay dan juga Zeta, akankah mereka komit untuk membersihin satu pemain terakhir dari Infinity? Seorang Lobby X yang siap untuk kembali ke lobby. Waduh, nggak boleh jumawa. Langsung aja dilemparin beberapa utilities menuju ke arah bagian dalam. Lobby ngepron aja. Masih diberikan pressuring juga. Tidak mau keluar, tidak mau melakukan gerakan gegabah. Tapi needs yang dilontarkan oleh seorang Kay sia-sia. Tidak ada yang connect sama sekali. Screening out dari seorang Zeta. Jump shot menuju ke arah dalam rumah. Tapi Lobby ada di bagian luar. Hello there! Lobby 1v2. Hampir saja. Tapi Kay save the day. Kay save Voin. Dan Kay pun masih bisa melakukan revive terhadap Zeta. Dia yang perang gue yang deg-degan, tapi Cleon berhasil mendapatkan satu pemain dari Boom Esports. Boom bisa meng-counter hal tersebut karena tembakan dari Cleon membuka posisinya. 2 tim Indonesia tersisa. Boom dan juga Voin. Voin harus melakukan revive, tapi Ponbit sudah memberikan pressing. Berarti ada pemain dari tim Voin. Ada lompatan dari bagian atas, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Boom Esports untuk match yang pertama. Stay